Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Nokhovia, mahasiswa pendidikan sejarah. Di sini saya akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester genap filsafat pendidikan. Pertanyaan pertama yaitu, berikan penjelasan mengenai pentingnya mempelajari ilmu filsafat pendidikan untuk pendidikan sejarah. Jawaban saya adalah, dalam mempelajari ilmu filsafat pendidikan untuk pendidikan sejarah ini sangatlah penting, karena sejarah filsafat erat kaitannya dengan sejarah manusia pada masa lampau. Oleh karena itu, kita dapat mempelajari ilmu filsafat untuk menunjang pembelajaran ilmu sejarah. Pertanyaan kedua, berikan penjelasan tentang persamaan dan perbedaan filsafat pendidikan esensialisme, perennialisme, dan rekonstruksionisme. Jawaban saya, yang pertama, aliran esensialisme merupakan aliran pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak masa peradaban umat manusia. Dan aliran perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan sekarang. Sedangkan aliran rekonstruksionisme merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Persamaan ketiga dari filsafat pendidikan ini adalah aliran pendidikannya sama-sama dikaitkan dengan nilai-nilai kebudayaan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Dari soal nomor 2, menurut Anda sebagai calon pendidik filsafat pendidikan apa yang sesuai dengan pembelajaran sejarah? Jawaban saya, menurut saya aliran yang cocok untuk pembelajaran sejarah itu adalah aliran esensialisme. Karena aliran ini didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan lama yang telah ada semenjak peradaban umat manusia, yang berkaitan dengan pembahasan tentang pembelajaran sejarah yang mempelajari masa lampau. Pertanyaan nomor 4. Berikan penjelasan tentang pandangan pendidikan Ki Hajar Dewantara, Trierkara, Paulo Freire, dan Ivan Illich. Jawaban saya, yang pertama Ki Hajar Dewantara. Pandangan pendidikannya yaitu usaha kebudayaan yang bermaksud memberikan bimbingan dalam hidup, tumbuhnya jiwa raga anak didik agar dalam garis-garis kodrat pribadinya, serta pengaruh lingkungan-lingkungan dan mendapat kemajuan hidup lahir batin. Kemudian, Trierkara. Pandangan pendidikannya membentuk manusia muda sehingga ia menjadi keseluruhan yang utuh, sehingga ia merupakan integrasi. Yang ketiga, Paulo Freire. Pandangannya lebih mengarah kepada konsep pendidikan pembebasan atau humanisasi. Kemudian Ivan Illich. Pandangan pendidikannya berpendapat bahwa suatu sistem pendidikan yang baik harus mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, memberi kesempatan semua orang untuk bebas dan mudah memperoleh sumber belajar pada setiap saat. Kedua, memungkinkan semua orang yang ingin memberikan pengetahuan mereka kepada orang lain dapat dengan mudah melakukannya. Demikian pada bagi yang mendapatkannya. Ketiga, menjamin tersedianya masukan umum yang berkenaan dengan pendidikan. Pertanyaan lanjutan dari nomor 4. Dari keempat pandangan pendidikan tersebut, menurut Anda yang paling relevan dengan kondisi pendidikan di Indonesia sekarang? Jawaban saya, menurut saya dari keempat pandangan pendidikan itu sama saja untuk membentuk manusia muda yang akan membuat hidup lebih baik. Dilihat dari kondisi pendidikan Indonesia saat ini, pandangan pendidikan yang relevan yaitu oleh Ivan Illich. Karena dalam segi pembelajarannya, beliau mempunyai tujuan yang intinya semua orang diberi kesempatan untuk mencari pengetahuan melalui media manapun. Pertanyaan yang terakhir, pilih salah satu filsafat pendidikan yang sesuai kepribadian diri Anda ketika kelak mencari seorang pendidik. Jawaban saya, filsafat pendidikan yang saya pilih yaitu filsafat pendidikan progresivisme. Karena progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju. Dan aliran progresivisme ini mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak.
Itulah yang menjadi salah satu tujuan saya untuk menjadikan pendidikan ini lebih maju, yang dimana guru pendidik harus berperan sebagai pembimbing dan fasilitator dalam membantu pembelajaran peserta didik. Sekian penjelasannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.